四星摇凤。陆航。 Halo sanak movie semua, masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Bagaimana kabar teman sanak movie semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Space Time Rift. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar bisa mengerti alur ceritanya. Tanpa memperpanjang waktu langsung aja kita bahas. Melanjutkan ceritanya, mereka yang masuk ke dalam Rift, bertemu dengan monster roh jahat bintang 4. Monster ini tergolong kuat dalam menghindar dari serangan yang tiba-tiba, dan juga memiliki kelincahan yang sangat cepat. 四星摇凤。 我给你包拯！ Mereka berdua mencoba mengatur strategi untuk bisa mengalahkan monster itu. Akan tetapi strategi mereka itu hanyalah sia-sia. Bahkan si monster tidak terkena serangan sama sekali. Di sini Lu Hang tampak kesal pada Yifan, yang tidak serius sama sekali. Bahkan dengan itu ia juga berniat melindungi Lu Hang. Akan tetapi Yifan dalam mode seriusnya dapat menghindari serangan monster itu, dan ia juga dapat menyerang monster itu dengan mudah. Yang membuat monster roh jahat tidak berdaya lagi. 贤灵敏捷，竟连基本操作都不会。我不！什么？啊！ 乐涵，你没事吧？我来你还嘲讽？我怎么会嘲讽？无耻！尝尝正义。 Lu Hang yang melihat, ia sedikit memuji kekuatan Yifan. Walaupun Yifan sedikit ceroboh, tetapi mereka berdua juga merupakan rekan satu tim. Tampak di sini Yifan berniat menjadikan Lu Hang sebagai tangan kanannya. Akan tetapi ia juga menganggap Lu Hang kekuatannya belum cukup kuat untuk dijadikan tangan kanannya. Lu Hang yang mendengar itu, ia pun sangat marah dan mengeluarkan kemampuan terkuatnya. Sampai-sampai membuat Rift itu menghilang. 你的确，诱惑，虽说有些莽撞愚钝，但你今后菜。陆航，
Yifan yang melihat kekuatan Lu Hang, ia pun menarik kata-katanya kembali, dan ia juga sedikit memuji Lu Hang yang sangat hebat. Serta Yifan mulai sekarang menganggap Lu Hang adalah saudaranya, dan akan membasmi kejahatan serta melindungi kebenaran. Akan tetapi Yifan yang mengatakan dirinya sebagai anak langit, juga akan menjadikan Lu Hang sebagai tangan kanannya, dan akan menyelamati dunia bersama. Pada malam harinya Yifan yang sedang berlatih, dan ditemani oleh Jili-Jili. Akan tetapi Jili-Jili mengatakan Yifan yang anak pilihan langit tidak sepantasnya berlatih menggunakan trik rendahan seperti itu. Yifan yang menjawab, ia hanya ingin berusaha lebih keras agar bisa melindungi tangan kanannya Lu Hang. Tak lama setelah itu ia mendapat telepon dari editor Dada. Yifan yang seorang penulis cerita komik. Editor Dada sangat marah pada Yifan dikarenakan hasil karya komik Yifan tidak menarik sama sekali. Tetapi editor Dada masih memberi kesempatan pada Yifan dan seandainya cerita komiknya masih juga tidak menarik maka ia akan blacklist. Ia yang memikirkan cara agar gaya tulisannya menarik, seketika itu ia kepikiran akan membuat sebuah cerita membunuh monster yang selama ini ia alami. Keesokan harinya kita kembali diperlihatkan dengan seorang wanita yang pernah Yifan tolong sebelumnya. Di sini ia melihat sebuah pesan yang mana melihatkan bahwa misi membunuh monster roh jahat bintang 4 telah diselesaikan oleh Yifan dan Lu Hang. Dan lagi-lagi membuat semua orang-orang yang ditakdirkan sangat kaget. Dikarenakan yang mereka tahu Lu Hang dikenal sebagai macan yang menakutkan, bahkan ia juga sempat menolak 999 orang. Di lain sisi bertepatan di kediaman Lu Hang, kakek Meng menanyai apakah Lu Hang masih meragukan kekuatan dari Yifan untuk dijadikan rekan timnya. Akan tetapi Lu Hang mengatakan Yifan hanya seorang yang akan mengantarkan bencana terhadap rekan timnya. Tentu juga tidak akan bisa menjadi ketua sesama rekan tim. Kakek Meng pun menyuruh Lu Hang agar tidak terlalu khawatir dan semua itu ialah yang akan mengatasinya. Tak lama setelah itu Lu Hang pun melihat sebuah pesan yang bertujuan padanya. Yang mana Yifan telah membuat sebuah cerita komik dan membalik-balikkan keadaannya. Sampai-sampai Lu Hang tidak ingin melihatnya. Di tempat kediaman Yifan ia yang sedang berfokus memperhatikan hasil karya cerita komiknya yang baru. Akan tetapi jumlah penggemarnya masih sedikit. Ia juga tidak patah semangat dan meyakini bahwa ia pasti akan berhasil. Pada malam harinya ia yang tertidur, mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa Yifan memiliki keberuntungan. Yang mana jumlah penonton hasil karya komiknya meningkat pesat, yang membuat ia sangat senang. Serta ia akan melanjutkan hasil karya ceritanya yang sekarang bertujuan pada Putri Tulang. 你小子走狗屎运了！太好了，耶！不登场，又黑又炸。有了。 Scene berpindah pada sebuah ruangan Luo Keseng, Wang Yu Entertainment, bloker kelas SS. Orang itu juga melihat sebuah cerita komik yang dibikin Yifan tentang Putri Tulang. Yang mengejutkan dirinya, kemungkinan ia ini merupakan Putri Tulang. Dan di sini juga diperlihatkan seorang artis yang bernama Qin Mo yang mendapat undangan acara perfilman. Di tempat lain terlihat Yifan dan Jili-Jili ingin mengantarkan sebuah pesanan. Di sini Jili-Jili menanyai Yifan kapan akan menghabisi para monster dan menyelamati dunia. Yifan yang menjawab ia mengatakan akan secepatnya mencari Rift. Yang mana kita ketahui, hanya di dalam Rift lah terdapat para monster. Dan tak lama setelah itu ia mendengar suara orang minta tolong. Ia yang menghampiri, serta menjadi pahlawan kesiangan. Akan tetapi itu merupakan orang yang sedang syuting film, yang membuat Yifan terkena sanksi, sekaligus membayar semua kerugian yang ia timbulkan. 看你往哪儿？ 他们可找不到这里。 没有王法了。
对不起。Iya, Fe. Terlihat di sana seorang artis yang bernama Qin Mo terlihat begitu santai. Dan ia jugalah yang telah memesan makanan Yifan. Akan tetapi makanan itu yang telah terjatuh. Ia pun tidak merasa keberatan sama sekali. Bahkan ia juga menawarkan makanan itu pada Yifan. Yang membuat Yifan tersipu malu. Hah? 对不起，要不然…… Terlihat di sana ada seseorang yang memperhatikannya. Yang seketika itu memarahi Yifan dikarenakan Yifan beraninya mendekati malaikatnya. Dan orang itu juga merupakan orang yang ditakdirkan, serta mengatakan pada Yifan seorang pendekar pedang yang tidak tahu untung. Tak lama setelah itu Rif pun kembali muncul, yang menimbulkan angin kencang, serta membuat barang-barang di sana berterbangan. Yifan yang melihat kemunculan sebuah Rif, ia pun langsung bergegas masuk ke dalam Rif itu. Di saat itu juga Qin Mo meliriknya dengan tajam, akan tetapi film pun bersambung. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Qin Mo merupakan seorang putri tulang ataukah hanya sekedar artis perfilman? Tentu semua itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Sebelum itu admin berterima kasih bagi teman semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.